Bukan kepada Berdoa itu saya, adalah berbicara kepada Maria. Allah. Yang Dan tahu, ketika Maria berbicara tentang Yesus, ya dia berdoa kepada yang Yesus. tahu tentang Yesus, yang tahu tentang Yesus itu ibunya sendiri yang melahirkannya. Sekarang tugasmu tunjukkan kepada saya di mana Maria Kamu cari aja menyembah anak sendiri. kandungnya sendiri. Silakan. Silakan. Di Kamu mana cari aja Maria sendiri. menyembah anak kandungnya? Silakan. Maria menyembah anak kandungnya. Jangan-jangan Maria punya menantu. Cuman bahaya kalau menantunya laki-laki. Kalau menantunya perempuan sih normal. Ya bahaya kalau menantunya laki-laki. Aduh, parah. Silakan. Di mana Maria, Satu hal ibu yang yang kamu harus pahami ya. apa tuh? Ketika ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Ayo dong. saya bicara ini nanti, kamu ketar-ketir. Karena daya nalar otak kamu itu kecil. Loh. Saya bertanya, Kamu itu ibarat Yesus itu RAM Tuhan atau 500 hamba MB. Tuhan? bakalan mampu mencerna. Sebagai hamba Tuhan, Ketika di apakah dia Alkitab berbicara tentang apakah dia lubang tertarik? jarum, bahkan unta tidak bisa muat ke dalam lubang jarum. Apalagi Itu kalian. nanti kamu asumsikan itu lubang jarum yang kecil. Sementara dalam perjanjian lama itu berbicara tentang lubang jarum yang kecil itu berbicara tentang pintu gerbang masuk ke kota Yerusalem, di mana pintu gerbangnya itu hanya muat untuk satu orang. Nah, ketika unta memasuki itu memang tidak muat. Dia harus menanggalkan semuanya untuk lewat dari pintu itu. Ngomongnya Nalar kamu, otak kamu gak bakalan mampu mencerna. terlalu jauh. Di Alkitab itu Terlalu orang-orang seperti jauh. kamu bakalan mampu mencernanya. Yesus itu yang hamba mana? Tuhan atau Tuhan? Kembali ke tema. Secara lahiriah dia itu hamba. Kalau kita bicara tentang manusia, karena dia itu bentuk fisiknya manusia, tapi secara keilahan, ketika dia berbicara tentang firman Allah, maka dia itu Tuhan. Dan kamu tidak akan mampu mencerna itu. Kalimat itu tidak akan mampu kamu cerna. Pada menghujat semua ini.
Saya bukan nangis, guys. Saya memang bicara kayak gini. Saya juga baru bangun. Nah, silakan menghujat aja, menghujat. Karena daya nalar kalian memang tidak sampai ke situ. Nangis. Ini kalian itu menyinggung-nyinggung tentang kekristenan. Tapi ketika kalian disinggung, kalian itu marah-marah, demo segala macam. Ya udahlah, kita fair aja. Ketika agamamu itu kau anggap betul, agamamu saja yang kau perdalam. Tidak usah menyinggung agama orang lain, kawan. Ini si Juma ini cuma nyari makan aja ini di sini di TikTok ini. Biar kalian itu kasih gift dia. Dia itu banyak duit. Dia nggak usah kerja lagi karena dia dapat gift dari sini. Cuma kalian dipermainkan sama dia. Kalian nggak sadar-sadar. Ya saya di sini saya di sini sebagai saksi Yesus. Ketika ada orang yang menghina Yesus, ya saya keras. Saya nggak mau menyinggung ke agama orang lain lagi ya. Kita bicara tentang ini, apa yang disampaikan sama si Juma ini. Siapa yang hina? Yesus dibilang gay, Yesus dibilang ini nggak tertarik sama perempuan. Ya Yesus nggak tertarik sama manusia. Ngapain Yesus tertarik sama manusia sementara dia Tuhan itu sendiri, dia penciptanya. Ngapain dia tertarik sama ciptaannya kan gitu? Daya nalar kalian itu disampaikan loh. Bukan Tuhan yang butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Sesuai Bibel muten. Ya sesuai Bibel. Ya nggak mungkin kitabmu saya perdalam. Kitab saya lah. Di kitab saya jelas manusia diciptakan berpasang-pasangan. Nah, coba kamu kaji di kitabmu gimana? Dan di kitab kami ini diajarkan tentang pemaafan. Hal paling tinggi di dalam kemanusiaan itu adalah pemaafan. Ketika orang mampu memaafkan seseorang yang melakukan kejahatan, itu sangat luar biasa. Di kitabmu tidak ada diajarkan itu. Ketika tangan ditebas, maka tangan yang harus ditebas juga. Itu kan. Ketika ada orang yang melakukan perzinahan, Yesus menentang itu. Ketika ada yang menghakimi orang yang berzina, Yesus menentang siapapun yang tidak berdosa silakan yang terlebih dahulu merajamnya. Itu kan yang disampaikan sama Yesus. Artinya apa? Yesus itu saja memaafkan orang yang melakukan dosa. Bukan berarti kita itu berhak untuk melakukan dosa ya, bukan. Di kitabmu mana ada kayak gitu, bro? Ketika ada orang yang berbuat dosa maka harus dirajam, maka harus dibunuh segala macam. Ada yang berbeda dengan kita harus dibunuh, dipenggal kepalanya, darahnya halal. Kan itu kan? Di kitab kami tidak ada itu. Di kitab kami ketika pipimu yang sebelah kiri ditampar maka kasihlah pipimu sebelah kanan. Seperti itu. Dan itu pemaafan yang paling tinggi di kitab kami. Artinya tidak ada kata dendam. Oke. Mau lanjut lagi atau gimana? Dan masih nangis? Juma. Yang Masih nangis nangis? siapa, bro? Yang nangis siapa? Yang sandar di dada Yesus laki perempuan. Nah kan, yang sandar. Sekarang itu kitab itu atau terjemahan itu siapa yang menerjemahkan? Ya kitabmu sendiri, Kamu orangmu jangan bicara sendiri. seolah-olah itu adalah Alkitab. Lalu Dan apa? Itu apa?
Jadi itu Itu bukan yang Bible. terjemahkan siapa? Emang kamu tahu itu yang terjemahkan siapa? Iya, orangmu Tunjukin siapa yang sendiri lah. menerjemahkannya. Orangmu Kamu sendiri. yang menerjemahkan? Kita nggak tahu. Iya, Yang jelas orangmu lah kamu pasti. yang jelas kamu Itu- tidak berhasil menunjukkan kitab Deuterokanonika Katolik. Ya, kenapa kamu nggak tunjukkan kitabmu Coba supaya kamu tunjukin membantah? Deuterokanonika. Ah, Enggak, mungkin kamu itu- sendiri. Karena mungkin yang kamu itu- yang kamu tunjukkan terjemahan kamu sendiri terus. Dan kamu tidak paham tentang kekristenan itu. Kata Kristen siapa itu aku ada nggak berapa, paham. kamu tidak paham tentang itu. Kata siapa aku nggak paham. Justru aku yang lebih paham daripada ente. Kok itu cuman Kristen keturunan saja. Aku nggak belajar Bible. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Letak persoalannya bukan di sana. Letak persoalannya Yesus manusia orang Yahudi. Oke? Ya. Dia cucunya Daud. Sebagai manusia. Ya. Sebagai manusia dia menyembah kepada Tuhannya. Dia bukan ateis. Dia adalah penyembah Tuhan. Yohanes 4:22, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Nah, berarti Anda sebagai Katolik menyembah hamba Tuhan, betul? Ya. Ah, Ya, gitu. tahu Itu udah Anda sudah kui. Sudah. Dengar. Ada lagi? Saya sampaikan, Ah, saya ngomong dulu. Ya, Saya silakan. Ngomong, kamu dengar. Silakan. Kamu ngomong, saya dengar. silakan. Yesus itu punya 3 tugas. Ke dunia ini punya 3 tugas. Sebagai Ya. Tuhan, sebagai Rabi, sebagai Nabi, dan sebagai Guru. Nah, Terus? ketika dia mengajar murid-muridnya untuk menyembah Tuhan, dia tuh bicara tentang dia sebagai guru. Biar kamu paham itu. Dan kamu Ada tidak nggak akan dia? mampu mencerna itu. Pernah nggak dia mengajarkan dirinya sebagai Tuhan? Ayo. Dia tidak mengatakan, bahkan Allah sendiri tidak mengatakan akulah Allah. Dia Kata mengatakan kayak siapa? gitu. Tapi dia berfirman melalui firman-Nya. Aduh, parah ini orang. Sekarang tolong tunjukkan Jadi- di mana Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan bahwa cakupan pesannya itu agar manusia tahu bahwa dirinya itu Tuhan, itu di mana? Sekarang saya tanya kamu, di kitabmu Yesus itu firman Allah enggak? Ya, dia adalah firman Allah. Memang betul. Terus apa masalahnya kalau dia firman Allah? Nabimu firman Allah enggak? Segala sesuatu diciptakan dari firman Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bukan kayak gitu. Dia Memang firman nggak Allah bisa. enggak? Segala sesuatu berasal dari Artinya, firman Allah. Dengar dulu. Nabimu itu Dengar. firman Allah Segala enggak? sesuatu Enggak, berasal dari firman. Tidak ada yang tidak berasal dari firman. Semuanya berasal dari firman. Seluruh manusia juga berasal dari firman. Baca Matius 4 nomor 4. Artinya, Apa kata Yesus Yesus? itu adalah firman Allah, dan firman Ya, itu bersama-sama dengan Allah. Ya, Firman memang. itu bersama-sama dengan Allah, karena firman itu adalah Allah, dan ya Allah itu adalah firman. Ya, Yesus bukan Allah. Yesus juga bukan itu firman. Allah. Coba kau Sekarang tunjukkan kepada saya. Di mana dalilnya Yesus mengaku aku adalah firman? Di mana dalilnya? Coba tunjukkan ke saya. Ada enggak? Kamu hanya menggunakan filsafat himne Platonios untuk mendudukkan Yesus sebagai logos itu sendiri, sebagai dewa. Itu enggak nyambung. Ada Cari aja Yesus di mengaku Al-Quran. firman? Ada Yesus mengaku aja di firman? Al-Quranmu. Ada Yesus Cari aja mengaku di kitabmu. firman? Di kitabmu, jangan di kitabku. Ada di kitabmu. Bukan kami yang bicara, tapi kitabmu yang bicara. Ya, kitab saya mengatakan dia berasal dari firman Allah. Sakit Bukan ente. berasal, bukan Lu? ada kata berasal Lalu? di situ. Lu? Tunjukin, Lu? mana kata Dia- berasalnya di situ. Oke, tunjukin. saya Tunjukin tanyakan kata samamu. berasalnya di situ di mana? Oke, Enggak, kamu baik, saya tunjukkan. Kamu Baik, bicara baik, omong kosong baik. kamu. Baik, Tunjukin baik, di situ. baik. Nih, saya Kata tunjukkan berasalnya di samamu. mana di situ? Saya tunjukkan samamu. Kau tunjukkan lagi biar kau semakin malu. Kau yang mau kan? Kamu tunjukin kata berasal di situ ya. Hai. Aku tunjukkan lagi samamu. Orang blow on yang sombong, aku tunjukkan kamu ya. Oke. Ya, jadi Al-Quran mengatakan kalimah dan ruh dari Allah. Oke. Kamu malu ini. Selalu kau ingin melintir. Bukan aku yang melintir bro. Itu di Quran jelas, di kitabmu. Saya tidak ada itu melintir. Coba kamu Bukan paham melintir itu. lah. Ya, Yesus Bukan itu melintir, firman Allah. Tapi itu fakta. Fakta yang kalian sesatkan. Gitu.
Oke, saya tunjukkan ya. Al-Quran surah Ali Imran ayat Harusnya kamu malu 45. ketika kamu tidak mampu menjelaskan dan menunjukkan itu, kamu malu. Enggak dong. Kamu Jangankan nggak malu kan? Kamu nggak mampu menjelaskan itu dan menunjukkan itu. Kamu nggak jangankan malu. jangankan Manusia nggak kitab tahu malu kamu ini. jangankan kitabmu pun bisa kutunjukkan, apalagi kitabku. Kan gila kau ini. Nih kan, mulai dia panas dia mengatakan. Dengan kalimat. Nih, aku tunjukkan sama ya. Siap-siap kau malu ya. Siap-siap kau malu dek ya. Kau mau? Tunjukkan kata berasal di situ. Iya. Saya tunjukkan sama kamu dek. Islam yang kau hadapi ini dek, Islam bukan pendeta. Kalau pendeta bisa kau saling tipu. Kalau Islam nggak bisa dek. Kau saling tipu. Nih, ini dalilnya ya dek ya. Nih. Isqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashiru. Tuh, yubashiru ki bi kalimatin minhu. Min itu artinya apa? Aku tanya dulu. Mungkin terjemahannya. Min artinya apa? Enggak ngerti. Ini terjemahannya nah. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya. Dari ini apa? Darinya itu maksudnya apa? Paham? Berasal darinya. Darinya itu artinya dari Allah. Kata berasalnya. Ini nih, darinya. Kata berasalnya di mana? Ini berasal dari mana ini? Darinya. Dari, berarti dia berasal dari dia. Berasal dari dia. Dari. Nggak malu dia. Berasal Firman berarti, dari Allah. Oke, saya dari Makassar. Sendiri, kan? Saya dari Makassar maksudnya apa? Saya berasal dari Yesus Makassar, itu bagian betul? dari Allah sendiri kan? Saya tanya ini. kamu, berarti Yesus itu bagian dari Allah langsung kan? Alam semesta ini bagian dari Allah. Al-Masih putra Maryam dengan kalimat darinya. Dari itu dari Makassar, dari Jakarta, dari Medan, berasal dari Medan. Bukan Medan, berasal dari Jakarta, bukan Jakarta. Berasal darinya, bukan dia yangnya di sana. Berasal dari Allah bukan Allah. Dari Medan bukan Medan. Dari Makassar bukan Makassar. Paham kau sampai sini, Dek? Hah? Nih, udah selesai. Oke? Jadi sekarang coba Anda tunjukkan. Saya balas bertanya samamu sekarang. Ya. Pertanyaan saya kepada saudara saya ini yang pintar tapi blow on. Ada enggak Ada enggak Maria menyembah anaknya seperti yang kau praktekkan di gereja Katolik? Jawab. Yo. Ada enggak Maria menyembah anaknya? Karena yang tahu Yesus itu yang melahirkannya, bukan kau. Silakan. Yang ada Yesus berdoa kepada Yesus. Yang kami telah dengar. Yesus berdoa kepada Yesus. Maria berdoa kepada Yesus. Coba kau tunjukkan di mana Maria berdoa kepada Yesus. Silakan dalilnya, tunjukkan. Kamu cari aja sendiri. Malu dia. Emang kata berdoa itu seperti apa? Enggak usah. Coba. Kau tunjukkan kepada berdoa itu adalah saya berbicara Maria yang ketika tahu Maria berbicara tentang Yesus ya dia berdoa dengan yang Yesus. tahu tentang Yesus, yang tahu tentang Yesus itu ibunya sendiri yang melahirkannya. Sekarang tugasmu tunjukkan kepada saya di mana Maria menyembah anak kandungnya sendiri. Silakan. Di mana Maria menyembah anak kandungnya? Silakan. Maria menyembah anak kandungnya. Jangan-jangan Maria punya menantu. Cuman bahaya kalau menantunya laki-laki. Kalau menantunya perempuan sih normal. Ya bahaya kalau menantunya laki-laki.
Aduh, parah. Silakan. Di mana Maria, Satu ibu hal yang kamu harus pahami ya. apa tuh? Ketika Yesus turun ke dunia, itu tidak lagi melalui dengan malaikat dia bicara. Bukan lagi dari gunung-gunung dia berbicara. Allah itu tidak lagi melalui malaikat Gabriel berbicara, tetapi Allah berbicara melalui Yesus itu sendiri. Kata siapa? Yesus berdoa kepada Bapa, dijawab oleh Bapa, turunlah malaikat kepadanya memberikan kekuatan. Lalu Yesus berkata apa? Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Ayo. Di situ malaikatnya berfirman enggak? Enggak, aku tanya dulu. Di situ dikatakan Yesus sendiri, aku tidak dapat Ketika kamu berkata-kata. ditanya itu kamu Aku tidak dapat berkata-kata malaikat dari itu diriku ada. sendiri. Yang pastinya Yesus ada, malaikat juga ada, tapi malaikat itu tidak berfirman lagi ketika Tapi Yesus malaikat itu memberikan kekuatan kepada Yesus. Ayo. Kekuatan. Sementara Yesus itu sumber kekuatan itu sendiri. Oke. Itu kekuatan. Kamu tahu banget. Saya permalukan lagi kau. Kamu 1000 kali kamu tunjukin. Permalukan lagi. Yang kamu terjemahkan sendiri itu nggak bakalan bisa Permalukan lagi kau, Dek. Terutama Permalukan lagi Katolik. kau. Kalau kamu berbicara tentang Alkitab, Kupermalukan kamu lagi tunjukkan kau. langsung Deuterokanonika. Itu Lukas terjemahan resmi dari 22. Katolik. Nggak usah nangis Yang dari dulu. Roma. 44 nih. Malaikat datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Kasihan kali kau ini, bah. Kitabmu menampar Kamu kau yang kiri kasihan. kanan. Kamu tidak mampu mencerna apa yang dikatakan. Waduh, adik. Kamu tidak mampu mencerna firman-firman Allah yang di dalam Alkitab. Hingga kamu tolol seperti ini. Silakan. Nih, aku tunjukkan lagi kau, Dek. Mukamu udah mulai biru. Kenapa? Santai aja. Enggak biru, dari tadi kamu gini-gini aja, boy. Biru mukamu, senyummu pun sudah mulai kusam. Saya tuh gentleman sebagai laki-laki. Nih. Emang berani kamu nunjukin mukamu? Lukas Tunjukin dong 22. Nih, Lukas 22. Kita baca ya, teman-teman. Kita baca. Bagaimana malaikat datang memberikan kekuatan kepada Tuhan yang butuh dicas. berbicara tentang firman Allah. Diam dulu. Berbicara tentang satu Tuhan. Kitab. Nih, Kamu maka menunjukkan seorang tunggal nih. seperti ini, aduh. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi apa? Memberi apa, Dik? Kekuatan kepadanya. Ya kita tahu sendiri, ngomong sendiri, kita tahu sendiri kayak gini. Menuju ke arah gila. Ini Yesus diberi kekuatan dari malaikat. Nomor 44. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dan itu tidak ada, kalimat itu tidak ada dalam kitab, saya jamin itu. Peluhnya Dan ini menjadi terjemahan kamu sendiri. seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini Cara kita kayak gini, kitabmu. ngomongnya. Nih. Kita lihat ya. Nih. Tahun ini Nih. dia terima karmanya ini. Nih, Lukas 22 nih, Lukas 22 Alkitab nih. Alkitab Sabda tuh. Nah. Alkitab Sabda. Bro, kamu buka itu Deuterokanonika. Ya kau buka sendirilah. Aku besarkan kau. Kalau kau buka, berani buka, saya besarkan kau. Nah, di mana Yesus mendapatkan kekuatan dari langit, dari malaikat. Aku perbesarkan kau, Dek. Ya, kau tunjukkan kitabmu mana? Coba. Silakan. Silakan. Nih kan, silakan. Kau tunjukkan kitabmu, yuk. Kamu tunjukin Deuterokanonika. Ya udah, aku kasih kau Itu kesempatan. Aku terjemahan resmi Katolik. Udah, besarin, Dia aku paham besarin. itu. Silakan tunjukkan. Benarkah Yesus diberi kekuatan? Seorang Tuhan diberi kekuatan dari malaikat. Teng deng, dadadadeng, deng. Saudara-saudara, muka sudah mulai ungu, teman-teman. Sudah mulai ungu.
Ya, kita tunggu versi dia. Bible Lukas 22. Malaikat Yesus memberi kekuatan kepada malaikat. Dibalik. Kitabnya mungkin dibalik. Mulai ungu mukanya. Ada Tuhan diberi kekuatan sama malaikat. Mulai ungu mukanya. Ada gimana nih? Gimana nih teman-teman? Ada Tuhan diberi kekuatan. Mengasumsikan itu. Ya silakan Anda tunjukkan dalilnya. Saya cuma baca dalil tadi. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus memberi kekuatan kepada malaikat? Itu di kitab berapa? Lukas 22. Baca, mana kitabmu? Tunjukkan ke saya. Ayo. Lukas 22 ya. 22 sampai 23. 43 sampai 44. Silakan saudaraku yang baik hati. Aji. Lukas 22 43 sampai 44. dia mengarah ke arah stres memang kayak gini, bro. Ya, mana coba kita lihat. Cih, mantap kali, bah. Oh, di Google juga, kupikir ada kitabnya. Silakan. Mana? Hei. Bersyukurlah ada Bang Suba yang ngajarin kalian. Kalian selama ini terperangkap dengan doktrin dogma yang kalian tidak tahu. Semangat berapi-api, tapi ternyata di Bible berkata lain. Mana? Ambulans, butuh oksigen. Gimana? Iya. Oh, ini. Nih. Ketika Yesus di Getsemani gitu. Yesus berdoa. Iya. Nah, tunjukkan. Mana tunjukkan? Ini. Iya. Nomor 4344. Penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Menderita dia, memang dia Tuhan yang menderita sangat. Cepatlah. Maka seorang malaikat, ngapain malaikatnya? Coba ditunjukin dong. Yesus berdoa. Iya, berdoa sebagai Tuhan, dia berdoa. Tunjukkan yang tugas Yesus itu ada 3. tadi dalilnya dia diberi kekuatan mana? Tunjukkan dong. Yang diberikan kekuatan tadi mana? Hei. Sekarang saya tanya kamu. Saya selalu bilang Yesus itu secara lahiriah dia itu manusia. Iya, tadi kau bantah bahwa mana ada. Kau bilangnya saya kan, kau kata-katain aku juga kan. Kau bilang aku sekarang apa malaikat gitu. itu berfirman atau enggak? Nah, sekarang tunjukkan mana sama aku. Sekarang malaikat itu berfirman atau enggak? Bukan cuman berfirman doang, malah dikasih tenaga. Yesus itu udah lemas, dia diberi kekuatan pula tuh. Di mana dia berfirman? Malaikatnya di mana berfirman? Hai, memberi kekuatan. Ya, dia tetap butuh Allah. Iya, diberi kekuatan. Karena dia itu. Jadi sekarang udah berubah nih. Jadi udah berubah. Yesus menerima kekuatan dari malaikat. Udah berubah. Hah? Udah berubah. Tadi tidak diberi kekuatan dari malaikat. Anda membantah. Sekarang Anda baca kitab Anda sendiri. Nah, saya pantang motong omongan orang. Kamu ngomong terus. saya tanya, apa Saya ngomong, kamu potong-potong nggak enak. aku butuh jawaban. Saya ngomong.
Dan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana cara berdoa yang sungguh-sungguh, yang benar, kepada Allah yang benar. Di situ dia itu memohon kepada Allah, karena penderitaan yang akan dia jalani di jalan salib itu sungguh berat. Ketika dia sebagai manusia, dia tidak akan sanggup menjalankan itu. Makanya dia memohon kepada Allah. Jadi jelas ya, dia itu bermohon kepada Allah, bukan kepada malaikat. Nah, dan malaikat yang di situ bukan berfirman. Malaikat yang di situ tidak berfirman, melainkan penguatan dari Allah sendiri. Ada tisu. Kamu nggak bakalan sanggup mencerna itu, nggak bakalan sanggup. Makanya di situ diturunkan doa Bapa kami. Melalui peristiwa itu, makanya doa Bapa kami ada untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana cara berdoa yang benar kepada Allah. Itu. Tuh diberi kekuatan sama malaikat. Sama malaikat diberi kekuatan, kamu tolol memangnya. Kan saya bilang, kalau saya ngomong pasti dipotong-potong sama dia. Dia dengan asumsinya yang tolol itu silakan. Jadi Yesus diberi kekuatan sama malaikat. Kok sama malaikat? Jadi siapa? Jadi siapa yang memberikan kekuatan di situ yang tertulis? Dia aja berdoa kepada Allah. Kenapa ke malaikat dia minta kekuatan? Kamu itu tolol apa idiot sih? Lalu seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepadanya. Betul? Dia berbicara kepada Allah yang di surga. Iya, lalu malaikat bukan berbicara tentang kepada malaikat, dan malaikat di situ tidak ada berfirman. Bukan malaikat datang. Wahai manusia, bukan malaikat datang. Malaikat datang memberi kekuatan kepadanya. Perkataan Yesus. Malaikat datang memberi kekuatan enggak? Lambaikan tangan. Lambaikan tanganmu. Tidak ada malaikat memberikan kekuatan kepada Allah. Dan ketika Yesus berdoa dan berpuasa di kitab masih ada dalilnya sih, belum hilang, belum dirubah. Itu terjemahan kamu sendiri. Menampakkan diri kepadanya untuk memberi itu. Sesuai dengan. Jadi maumu terjemahan dari mana? Buka kitab Deuterokanonika, biar kamu paham di situ. Secara full membaca Alkitab itu bukan bicara tentang satu ayat ya. Oh ini dia. Karena itu bicara tentang satu tema itu, satu kesambungan yang utuh. Oke, kita tunjukkan dalilnya. Aku udah dapat kitab Mubung. Bapakku juga ambillah cawan ini, maka suruh mereka dari yang melakukannya. Kena kau ini, kena kau. Nih. Nanti kalau kamu mau berobat atau mau sembuh, kau hubungi saya, ambil nomor HP saya biar tak ajarin. Saya terapi kau pelan-pelan. Karena kami diciptakan manusia berpasang-pasangan, bukan satu dengan 5 pasang. Ini apa ini? Bukan tentang kawin ini anak di bawah umur kami. Ini apa ini? Lukas 22. Nah, kita lihat kitabmu ya, yang kau bilang ya. Ini kitabmu. Kitab Katolik bedeng. Nih, 43 ya, Dek. Nih. Baca dari atas. Maka dari seorang yang di atas kamu baca. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi apa ini, Dek? Memberi apa ini? Apa ini? Memberi pisang hijau? Ini apa ini? Memberi apa ini, Dek? Apa ini? Apa ini? Kamu baca dari atas biar kamu paham satu tema itu apa isinya. Apa ini? Kamu baca dari atas. Di Taman Getsemani
Lalu pergilah Yesus keluar kota. Sebagaimana biasa ia menuju bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa kepadanya, "Ya Bapakku, sekiranya engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Sampai bawah, Gimana, sampai Dek? bawah. Sampai bawah, sampai bawah. Sampai bawah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ini Dek, Yesus ditangkap Dek, ujungnya Dek. Tuhan Anda ditangkap. Ini Dek, Tuhan Anda ditangkap Dek. Bisa nggak dirubah ini Dek, supaya jangan ada malaikat yang memberi kekuatan. Bisa nggak Dek dirubah Dek? Bikin malu kita Dek. Tuhan kita diberi kekuatan sama malaikat Dek. Bisa nggak dipesan apa gitu Dek? Nomor teleponnya ini yang punya wewenang biar aku telepon. Ngomong, lanjut. Dek, bisa nggak nomor HP-nya dibagi biar aku telepon orang ini supaya tahun depan dirubah ini isinya. Maka seorang malaikat turun dari langit, lalu Yesus memberikan kekuatan kepada malaikat itu. Dibalik aja Dek, biar lebih keren. Bikin malu ini Dek. Masa Tuhan diberi kekuatan sama malaikat Dek? Sudah gitu keringatnya seperti titik-titik darah karena ketakutan Dek. Gimana? Apalagi? Mau loncat kemana lagi? Apalagi alasan lo? Apalagi? Karena saya udah bilang sama sampean itu. Apalagi? Maka itu kan saya udah bilang, Yesus itu lagi? tetap lahiriah secara manusia. Ya, terus kau bantah apa tadi? Kau bilang terjemahan karanganku sendiri. Kalau di kitabmu tidak seperti itu. Deuteronomika itu tidak membahas tentang itu. Aku buktikan ternyata sama doang. Lalu apa alasanmu sekarang? Kau mau loncat? Lambaikan tangan saja, lambaikan Itu bicara bendera tentang Yesus, putih. pengajarannya tentang cara berdoa. Enggak ada tadi kau bilang gitu, enggak ada. Kau enggak bilang gitu tadi. Kau enggak bilang gitu tadi. Kau enggak bilang gitu. Enggak ada kau bilang gitu tadi. Enggak ada. Ya udah, kau cari dulu alasanmu. Aku telepon, ada telepon dari presiden nih. Kau enggak percaya itu. Presiden minta. Ngapain malu? Allahu Akbar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kemana? Kemana dia tadi? Kemana bang kita itu? Ada yang turunkan atau loncat sendiri nih?
Kibur? Kibur dia, kibur. Oh, kibur. Masya Allah. Kibur ternyata, teman-teman. Aduh, nggak nyangka kalau dia kibur. Halo, semangat semalam. Selamat malam. Halo, selamat pagi Bang Zuma. Iya, pagi juga. Dari mana, Bang? Bang Zuma, saya mau tanya Bang Zuma. Dari mana? Katolik atau mana? Saya dari Sukses. Buka kameranya silakan. Mana rokok itu? Buka kameranya, Belum, Bang. Bang. Kamera saya nggak jelas Bang. Bentar. HP-nya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang lain standby dulu ya. Sudah bisa lanjut Bang Zuma? Iya, sebentar dulu. Iya, gimana Bang? Gimana? Jadi begini Bang Zuma, tentang perdebatan Siap. ini. Tentang perdebatan ini. Dulu dari kitab Quran kita sudah menjelaskan bahwasanya tentang Kristen ini awalnya dari anak Tuhan. Terus Iya. dari anak Tuhan ke Tuhan. Dari Tuhan ke Tuhan. Abang tahu sesuatu nggak di situ? Biar saya dapat pencerahan gitu. Ini dari Islam atau dari mana ini? Aduh, gimana ya ngomongnya? Saya kalau KTP Islam Bang. Nggak apa-apa kali Oh. Bang ya. Buat referensi Bang soalnya. Gimana tadi pertanyaannya? Sorry. Saya lagi balas chat soalnya. Oke. Silakan. Saudara Dalle Bang Zuma, harus. Iya, halo. sore tadi pagi itu ada bosku, makanya saya Oh. Iya, naiki balik nanti. Bang Zuma, Yuk Ibu Put, semangat siang, jumpa lagi kita. Iya, gimana? Jadi ya Yesus tadi pagi itu, itu bukan, bukan kabur, tapi ada bos. Oke, ya iya, dimaklumi Bang. Iya, jadi gimana? Yesus apalagi itu, masih tema yang sama. iya, Yesus itu manusia kan? Iya, manusia 100%, Tuhan 100%. Iya. Bang Zuma belum tahu ya? Sebagai manusia 100%, apakah dia tertarik kepada lawan jenisnya? Ya tertarik, tapi Tuhan, kebahagiaan Tertarik ya? Tuhan di atas. Ya, tapi di atas manusia. Nah, ini Sama. mantap ini, mantap. Berarti Yesus tertarik kepada lawan jenis. Ya pastilah manusia 100%. Berarti dia punya nafsu. Punyalah, namanya tertarik. Nah, dia lampiaskan nafsunya dengan cara apa, Bang? Kawin? Tidak. Jadi Dia apa? mengajarkan manusia bisa menahan nafsunya, bisa itu loh. Paham Jadi nggak dia- maksud saya? Iya, jadi dia tahan nafsunya. Iya. Jadi bagaimana? Dia mengental kayak odol berarti kalau dia tahan terus. Ay, bukan begitulah Bang Zuma. Lah jadi Jangan buat narasi kayak gitulah. loh, dia kan 100% manusia. Apakah mengental kayak odol atau mengeras kayak keju? Namanya Tuhan menjelma jadi manusia, gimana sih? Iya, iya. Kita bahas manusianya.
Apakah Ya. dia ngetik manual atau gimana? Bukan, nggak selevel sama kita dia. Loh, tapi tadi 100% manusia tertarik lawan jenis. Iya, tapi Tuhan mengajarkan gimana tahan nafsu gitu lah. Makanya ada pastor yang nggak kawin-kawin itu. Paham nggak bang? Karena ada pastor-pastor Katolik itu. Sebagai manusia nih normal nih. Ah, Iya, sebagai manusia kan normal. Pertanyaan saya, kalau pagi ucoknya tegang nggak? Oh pagi. kan saya kan nggak hidup sejaman bang. Kenapa bertanya kayak gitu, receh banget. Bukan receh, ini normalnya laki-laki normal. Kalau pagi tegang nggak? Enggak loh. Sakit berarti butuh dokter kalau. Pertanyaan receh itu bang Zoma. Kalau tidak tegang dia butuh dokter. Itu namanya impoten. Dia kan Tuhan 100% juga bang. Bisa aja bang. Sebagai manusia, aku tanya sebagai manusianya. Masalah Tuhannya itu Ya, nanti. Ya, sebagai manusianya dia. Sebagai manusianya dia tahan lah. Tegang nggak? Mereka. Bukan masalah Saya tahan. Tegang nggak kalau pagi? Kalau itu mah pastilah. Mantap sekali. Namanya manusia normal. Iyalah, Aneh-aneh. iyalah. Tapi kan Tuhan punya cara sendiri. Sesama laki-laki kan kita tahu rahasianya kan ya. Itu kemeong. Buat dosa orang aja semua. Seorang Buat generasi saya berdosa. hancur generasi hancur. Aduh. Kau buat orang berdosa aja. Allahu Akbar. Semua ini parah. Kau lawan Allahu Edis baru Akbar. cocok. Kenapa kau nggak berani lawan Edis semua? Allahu Akbar. Masya Allah. Parah pertanyaanmu bang. Loh, bukan masalah para pertanyaan saya, bukan masalah itu, bukan masalahnya. Aduh, gimana dong? Kau lawan Edis berani nggak cuma? Besar nggak? Lawan Edis. Besar. Namanya orang bule, orang apa? Orang luar pastilah besar. Kau bikin dosa orang kan? Kau bikin berdosa orang cuma. Kau buat orang berdosa. Mana ada berdosa? Nah, kita bahas sisi kemanusiaannya. Berurat ya, berurat ya. Agak keras, nggak dengar. Ngomong apa kau? Berurat tidak? Berurat gak? Ya pastilah. Capek kayak gimana? Parah. Ada. Parah kau gimana? Bengkok kiri kanan bang. Bengkok. Kurang tahu lagi bang. Saya nggak sempat nanya soal.
Jadi Astagfirullahaladzim. Ini kita bahas sisi manusianya ya, sisi manusianya bukan Iya. kita. Kan dia normal. Dia namanya juga manusia. Namanya juga manusia. Kalau saya Ya, kan pasti 17 punya lah. cm. Kalau dia berapa kira-kira ya? Indonesia mah paling kecil. Paling Nenek, segini. matamu suwe. Nenekmu kiper. Paling semua punya begini. Ada. Itu uratnya itu bang, itu uratnya. Ada jorok kali ya. Kamu sih yang mulai. Kamu yang mulai jorok. Masalah dia inilah. Iya tahu ya. Aduh, kocak ini. Kenapa Apa kamu ini? nggak berani lawan Dedis? Saya tanya kau. Saya nggak mau Kenapa jadi kamu nggak gila. berani masuk? Takut saya gila bang. Saya jadi gila nanti terpengaruh sama gilanya dia. Cocok kau sama Dedis, serius. Edis sudah ngaku Yesus bertuhan. Yesus taat Kan kepada sudah, salib. saya sama dia. Bertuhan juga Waktu berarti. jadi namanya dia kan manusia, jadi manusia ya punya Tuhan lah. Tuhannya. Tuhannya kan Bapa di surga. Berarti Yesus bertuhan. Ya iyalah. Dia kan Terus kenapa? Kenapa abang Tuhan kan kalau dia bertuhan? kan sudah saya bilang kayak presidir. Presidir maksudnya. Kan ada presidir, wakil presidir, direktur. Kan gitu bang. Iya. Iya. Paham nggak maksud saya bang? Iya paham. Ya. Berarti Kayak gitu aja bang. ada direktur, ada manajer, ada kepala divisi. Yang di atasnya tuannya kan. Paham nggak maksud saya? Dari staffnya. Iya. Oh siap. Ya kan? Ada Ya, sekretaris kayak gitu juga. aja, jangan bikin ribet. Iya, Ada jangan sekretaris? bikin ribet lah. Sekretarisnya Ya, ada. Pendeta-pendeta kan Sekretaris. kayak macam pendeta itu kan sekretarisnya. Oh iya. Kayak gitu bang. Oh, jadi pendeta ini sekretaris Tuhan. Nah iyalah. Kalau bendahara ada? Adalah Siapa itu bendahara Tuhan? si Yudas. Oh Yudas bendahara Tuhan. Oh. Ya iyalah, kamu kurang baca itu. Iya. Yudas. Coba baca kalau saya. Parah ini parah teman-teman ini. Aduh, Tuhan punya direktur. Masolang generasi hancur sudah. Kit. Yang benar aja bang cuma. Siap. Yesus hamba Tuhan. Iya lah hamba Tuhan juga gitu loh. Oh Kan yang hamba Bapa di Tuhan. surga, toh. Iya. Berarti Kristen ini menyembah hamba Tuhan juga ya? Iya bang. Kristen menyembah itu juga, menyembah hamba Tuhan Kristen ini. Oke bang Suma, saya turun dulu. Besok bentar malam live nggak? Live. Iya. Oke. Thank you bang. Nggak enak lagi Thank di you. tempat kerja soal. Oh siap. Sorry saya mengganggu. Silakan. Abang kerja dulu. Ya. Yang bye-bye, jangan menghujat ya bang. Oh enggak dong. Kalau menghujat saya naik ntar. Siap komandan. Siap perintah. Jangan menghujat Siap. bang, jangan. Siap. Oke. Iya, yang baik-baik aja lah. Siap bang. Siap. Oke. Diancam pula kita. Kalau kita menghujat dia naik lagi di sini. Patroli dia ternyata. Patroli koma. Assalamualaikum bang. Waalaikum. Dari mana bang? Kristen? Islam? Oh aku Islam bang. Buat teman-teman Kristen yang di bawah semuanya tobat ya, semua tobat. Tobat ya. Halo, semangat malam. Halo.
Semangat malam. Halo. Kok malam? Di sini malam, Bang. Pagi, malam kau mabuk ya? Semalam kau minum apa? Minum kamar ya? Saya di Dubai. Semalam kau minum kamar apa? Saya di Dubai. Dubai mana Dubai? Coba kau buka jendela kau mau lihat. Itu sudah terbuka. Nah tuh. Kenapa terang tuh? Kenapa terang? Kenapa jadi Terang karena malam? kan matahari terang, toh. harusnya. Matahari kan. Matahari malam, tanda matahari siang atau malam? Matahari siang lah. Nah, kau bilang selamat malam. Selamat malam, ku bilang. Nggak boleh memang. Nah, bang. Loh, kalau anak orang kau malam bilang ada Tuhan matahari. boleh. Emang Anak malam orang ada kau bilang matahari. Anak manusia kau bilang Tuhan boleh. Memang dia Tuhan, kok aku udah bilang dari kemarin. Memang malam di Memang sini. dia Tuhan. Ya memang dia Tuhan malam kok di sini. malaikat menyampaikan beritanya, malaikat bilang hari ini telah lahir bagimu itu Tuhan di kota Daud. Kok Tuhan kok Emang kau lahir? nggak percaya? Emang Kok kau lahir nggak percaya? Tuhan dilahirkan oleh Emang kau nggak siapa? percaya? Nah, kan udah diberitakan oleh malaikat Gabriel. Kau nggak percaya? Maksudnya Kau percaya nggak? Halo juga. Kau percaya nggak suara kalau malaikat menyampaikan berita? Ya percaya, tapi masalahnya yang lahir ini masa Tuhan yang lahir? Nah, kenapa nggak boleh kalau malaikat yang menyampaikan berita masa kau nggak percaya? Lahir itu sifat manusia atau sifat Tuhan? Lah, sekarang kenapa Tuhan mau turun ke bumi? Kenapa apa salahnya? Bukan masalahnya Salahnya itu. Tuhan turun ke bumi. Yang mensifati lahir itu makhluk ciptaan atau pencipta? Itu Nah. pertanyaannya. Lah, sekarang manusia dilahirkan, dia mengambil tubuh manusia, harusnya dia dilahirkan dong. Ya maksudnya yang lahir ini Tuhan. Memang malaikat yang menyampaikan. Kalau kau nggak percaya, kenapa nabimu keluar dari gua? Kau percaya? Yang Ada lahir saksinya ini nggak nabimu? Ya. Yang lahir Tuhan. Bukan nabimu keluar dari gua, kau percaya? Sekarang menyampaikan wahyu kok nggak ada Dia kan saksi lagi. manusia. Manusia keluar dari Nah, gua ya saksinya manusia. Mana Manusia- saksinya siapa? Siapa jadi Manusia saksi? keluar dari gua ya biasanya itu. Mana saksinya dia keluar dari gua? Dapat Yang- wahyu, mana saksinya? Yang tidak biasa Saksinya mana itu saksinya? Tuhan keluar Siapa dari yang jadi gua saksi? rahim. Itu loh bang. Siapa yang jadi saksi? Yang Keluar jadi dari saksi gua siapa? rahim. Dapat firman, dapat wahyu, siapa jadi saksinya? Nggak perlu saksi, nggak perlu saksi manusia. Nah, udah perlu saksi Bukan itu masalahnya. Yang lahir ini sifat manusia atau sifat Tuhan. Di situ dulu. Apakah Tuhan bisa lahir? Atau jangan-jangan yang lahir manusia? Anda katakan Tuhan. Ayo bang, ayo. Ayo bang. Halo, yang lahir ini Tuhan atau manusia gitu? Yang lahir, apakah bisa disifati manusia lahir atau Tuhan yang lahir? Ayo. Ayo. ya. Wahyunya ngaco-ngaco lagi. Bilang Musa lagi mandi, pakaiannya dilarikan sama batu. Kacau, kok bisa begitu? Wahyu apa tuh wahyu? Pakai Musa dilarikan oleh batu. Hah? Apa tuh? Apa? Kenapa kamu rewel kali jadi nenek-nenek? Kita
Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.